hasil prarekonstruksi sopir travel Maknur dibunuh di depan rumah dinas wali kota Jambi. Hakim Pengadilan Negeri Jambi lakukan aksi cuti bersama hingga 11 Oktober mendatang. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur maksimalkan pengawasan melekat ke 93 desa kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam Jambi hari ini. Edisi Selasa 8 Oktober 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati. Dan saya Alhimni Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, mengawali Jambi hari ini, saudara, selain banjir, masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga harus waspada angin puting beliung. Angin kencang disertai curah hujan tinggi diprediksi akan terjadi hingga akhir tahun 2024. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengingatkan masyarakat di wilayah pesisir untuk mewaspadai angin puting beliung. Tingginya curah hujan pada Oktober hingga akhir tahun 2024 menjadi alasan masyarakat untuk mewaspadai angin puting beliung. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius, mengatakan, hingga saat ini belum ada kasus pemukiman yang terdampak angin puting beliung. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, bumi sepucuk nipah serumpun nibung ini diminta untuk siaga angin kencang sebelum turunnya hujan. Angin puting beliung terjadi pada dasarian pertama bulan Oktober dan dasarian kedua bulan November 2024. Angin puting beliung berpotensi terjadi di Kecamatan Bendahara, Kuala Jambi, Sadu, Berbak, dan Rantau Rasau. Dan kondisi angin kencang untuk mewaspadai masyarakat untuk bisa memangkas pohon-pohon di wilayah sekitar rumah yang membahayakan rumah masyarakat. Dan juga kepada masyarakat juga menghimbau ketika curah hujan cukup tinggi untuk waspada ketika menggunakan lalu lintas darat, termasuk lalu lintas laut, untuk lebih berhati-hati. Kalau perlu bisa berhenti terlebih dahulu sampai dengan cuaca curah hujan itu berhenti. Helmi Agustinius menambahkan, kecepatan kisaran angin laut belum dapat dipastikan secara pasti. Hal itu dikarenakan kecepatan angin tiap waktu kerap berubah. Sementara kisaran gelombang berada di ketinggian 0,5 hingga 1 meter. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, bencana hidrometeorologi di Kabupaten Sarawangun berpotensi terjadi pada awal peralihan musim. Tak hanya banjir, masyarakat juga diimbau waspada longsor dan angin puting beliung. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Edi Kusnadi, langsung dari Kabupaten Sarawangun. Selamat sore, Edi. Ya, Edi, bagaimana intensitas hujan di Kabupaten Sarawangun saat ini, Edi? Dan apakah sudah ada wilayah yang terdampak banjir, Edi? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, dalam 2 pekan terakhir ini intensitas hujan di Kabupaten Sarawangun memang cukup tinggi. Dan beberapa minggu, 1 minggu yang lalu itu terjadi banjir di wilayah tertentu terdapat di beberapa desa. Kondisi ini memang menyebabkan sejumlah rumah tergenang. Tapi kondisi per hari ini memang hujan dalam 1 hari ini, 2 hari terakhir ini memang sedikit berkurang. Kondisi ini perlu diwaspadai, terutama di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya bencana hidrometeorologi. Ya, Edi, selanjutnya bagaimana pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Sarawangun saat ini, Edi? Ya baik, berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa di awal Oktober ini memang sudah memasuki awal musim hujan. Artinya terjadi peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Kondisi ini sudah berlangsung dengan adanya intensitas hujan yang selalu mengguyur Kabupaten Sarawangun. Namun mereka masih mewaspadai adanya potensi kebakaran hutan dan lahan.
berdasarkan informasi yang terjadi tadi malam itu terjadi kebakaran hutan di wilayah Mandi Angin. Namun mereka telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang potensi terjadi bencana hidrologi seperti di Kecamatan Batang Asai yang rawan terjadinya bencana seperti banjir bandang, banjir, angin puting beliung maupun longsor. Sementara di Kecamatan Ilimun ini terdapat 2 bencana yaitu banjir dan banjir bandang. Sementara di wilayah Mandi Angin maupun wilayah Batin 8 serta Kecamatan Saralangun ini merupakan wilayah yang rawan terjadinya banjir. Mereka juga telah melakukan mensiagakan sejumlah personil maupun sarana-prasarana seperti menyiapkan perahu dan peralatan lainnya. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan jika terjadi bencana yang lebih parah, begitu. Baik, terima kasih Edi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya saudara, selanjutnya insiden tewasnya sopir travel Badnur yang mayatnya ditemukan di kawasan Bayung Lincir, Sumatera Selatan, akhirnya menemukan titik terang. Dari hasil prarekonstruksi, Badnur dibunuh saat berhenti di depan rumah Dinas Wali Kota Jambi. Tim gabungan Polda Jambi, Polres Buba dan Polsek Bayung Lincir menggelar prarekonstruksi kasus perampokan yang menewaskan Badnur, sopir travel asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam prarekonstruksi tersebut, polisi menghadirkan salah seorang pelaku bernama Heri Susanto, warga Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang tertangkap pada Kamis lalu. Dari hasil prarekonstruksi terungkap korban tewas setelah dijerat tali dari belakang yang dilakukan oleh 2 pelaku lainnya yang masih buron. Untuk mencegah korban berteriak, pelaku melakban mata dan mulut korban. Sementara HS berperan membantu para pelaku untuk memegang korbannya. Insiden pembunuhan tersebut terjadi di depan rumah Dinas Wali Kota Jambi dan terjadi pada siang hari. Pasca dibunuh, korban langsung dipindahkan ke kursi belakang. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya berinisial MI dan AT. Ya, tadi rekan-rekan mungkin lihat prarekonnya, posisinya setelah korban menurunkan semua penumpangnya, posisi tersangka yang sudah kita amankan berpindah ke depan. Dan saat kejadian posisinya membantu pada saat kedua rekan yang di belakang itu melakukan mengeksekusi korban. Sebelumnya, seorang supir travel bernama Badnur alias Inun warga Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dilaporkan menghilang saat membawa penumpang tujuan Sumatera Selatan. Badnur dikabarkan hilang kontak pada Senin 9 September 2024 saat membawa penumpang dari Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jasad Badnur ditemukan pada Rabu 11 September di wilayah Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Ari Haryodo, TVRI Jambi melaporkan. Polisi tidak menemukan dugaan adanya kekerasan dalam jasad bocah 4 tahun yang ditemukan tewas di Kelurahan Solok Sipin, Kota Jambi. Berdasarkan hasil analisa dokter, di tubuh korban hanya ditemukan luka bakar pada tangan dan kaki. Tim unit Reskrim Polsek Telanepura terus berusaha mengungkap penyebab kematian bocah 4 tahun berinisial P yang ditemukan tewas di bawah gardu listrik di RT 27 Kelurahan Solok Sipin, Danau Sipin, Kota Jambi. Polisi telah mengautopsi jenazah korban dan mengembalikan jasadnya untuk dimakamkan. Kapolsek Telanepura AKP Hareva mengatakan, dari hasil autopsi sementara, polisi menyatakan tidak menemukan adanya dugaan kekerasan pada korban. Berdasarkan analisa dokter, pada jasad korban hanya ditemukan luka bakar pada lengan kiri dan kaki kanan. Kuat dugaan korban tewas akibat tersengat arus listrik. Meski demikian, polisi masih menunggu surat resmi penyebab tewasnya P tersebut. Sebelumnya, seorang bocah berusia 4 tahun berinisial P ditemukan tewas di bawah gardu listrik di RT 27 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Minggu siang. Kondisi bocah tersebut sudah membusuk dengan kepala yang tinggal tengkorak. Penemuan mayat ini sontak membuat geger warga setempat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, digelarnya rekonstruksi kematian seorang tahanan yang tewas. Pihak keluarga mendiang Muhammad Ragil Alfarisi berharap para tersangka diberikan hukuman yang setimpal.
Setelah digelarnya rekonstruksi pada Senin kemarin atas kasus meninggalnya seorang tahanan di Mapolsek Kumpe Ilir pada 4 September lalu, orang tua mendiang Muhammad Ragil Alfarisi, Ibnu Kasir berharap agar kepolisian bisa membuka secara terang benderang atas kematian anaknya. Kematian Muhammad Ragil Alfarisi berusia 20 tahun memutuskan harapan masa depan orang tua Ibnu Kasir. Setelah menyaksikan secara langsung adegan demi adegan yang diperagakan oleh para tersangka, yakni Bribka YS dan Brigadir FW, Ibnu Kasir berharap keadilan atas kekejaman yang dilakukan oleh dua tersangka terhadap korban. Saya minta hukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Istilahnya itu hilang nyawa, saya minta nyawa, hukuman mati, sekurang-kurang untuk seumur hidup. Ada 63 adegan yang diperagakan pada rekonstruksi yang digelar Polres Muaro Jambi di Mapolsek Sungai Gelam. Terungkap penangkapan korban terjadi pada adegan ke-25 di salah satu warung. Menurut kuasa hukum keluarga, pada adegan 31 hingga 35 terjadi pemukulan bagian perut dan pipi korban oleh kedua tersangka. Kemudian kepala korban dibenturkan ke dinding. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dalam sorotan lainnya, saudara, 3 orang karyawan nekat menggelapkan barang milik perusahaan PT KTN. Akibat aksinya, perusahaan mengalami kerugian hingga mencapai belasan juta rupiah. Polsek Jambi Timur mengamankan 3 orang mantan karyawan PT Kurnia Tunggal Nugraha atau KTN dan 1 penadah yang terseret kasus penggelapan barang milik perusahaan. Ketiga orang karyawan itu yakni Michelle Yervin, warga desa Kasangpuda, M. Tamrin, warga desa Tangkit, dan Antoni, warga desa Tarikan, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Serta 1 orang penadah, Hasan, warga Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. 3 karyawan PT KTN ini diamankan karena nekat menggelapkan barang milik perusahaan berupa 5 gulung kawat tembaga dan dijual ke penadah. Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Mardi Siswoyo mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari pihak PT KTN. Ketiga pelaku merupakan karyawan di PT KTN yang bergerak di bidang pabrik kelapa sawit. Barang tersebut dijual pelaku tanpa sepengetahuan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian 16 juta rupiah. Pada kesempatan ini, kami dari Polsek Jambi Timur ingin menyampaikan bahwa pada bulan September, tepatnya tanggal 20 September tahun 2024, kita terima laporan terkait dengan indikasi adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Ketiga tersangka penggelapan dikenakan pasal 374 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, sedangkan tersangka penadahan dikenakan pasal 480 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Solidaritas Hakim Indonesia Pengadilan Negeri Jambi melakukan aksi cuti bersama hingga 11 Oktober mendatang. Aksi ini bertujuan untuk meminta adanya kenaikan gaji hakim yang telah belasan tahun tidak dinaikkan. Hakim Pengadilan Negeri Jambi menggelar aksi cuti bersama pada 7 hingga 11 Oktober 2024. Aksi cuti bersama itu sebagai wujud solidaritas Hakim Indonesia yang mendesak adanya kenaikan gaji untuk para hakim di Indonesia. Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo mengatakan, pada aksi solidaritas ini Hakim Pengadilan Negeri Jambi melakukan aksi cuti bersama hingga 11 Oktober mendatang. Sejumlah persidangan akan ditunda kecuali proses persidangan pra-peradilan dan persidangan yang masa tahanan terdakwanya hampir selesai. Selain melakukan cuti bersama, para majelis hakim juga memasang pita putih di kemeja masing-masing. Ya, sebenarnya bukan mogok ya, tapi ada rekan-rekan kita seluruh Indonesia yang menambahkan solidaritas Hakim Indonesia, ada menghimbau kita, mengajak kita cuti di tanggal 7 sampai tanggal 11 Oktober. Tujuannya untuk memperjuangkan hak kita yang selama 12 tahun, yang kurang lebih 12 tahun itu sudah tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan. Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 itu mengenai gaji dan tunjangan hakim kan sudah lama. Menyikapi persoalan itu, Humas Pengadilan Negeri Jambi memastikan seluruh proses pelayanan akan tetap berjalan seperti biasanya. Asar, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi, Sudirman, menanggapi aksi tenaga honorer kesehatan maupun non-kesehatan RSUD Raden Matahir. Dalam aksinya, tenaga honorer RSUD Raden Matahir menuntut masuk dalam database BKN. Penjabat sementara Gubernur Jambi, Sudirman, memberikan tanggapan terkait aksi yang dilakukan sejumlah tenaga honorer kesehatan maupun non-kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Dalam aksinya, tenaga honorer RSUD Raden Matahir menuntut masuk ke dalam database BKN agar dapat mendaftar dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sudirman mengatakan tenaga honorer RSUD Raden Matahir yang didominasi bekerja dalam kelompok Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, secara otomatis tidak terdaftar dalam database BKN. Tenaga honorer yang masuk dalam database BKN merupakan tenaga honorer yang memiliki perjanjian kerja dengan instansi pemerintah daerah sesuai regulasi yang berlaku. Sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, penerimaan P3K pada tahun ini akan dibuka dalam 2 tahap. Tahap pertama dibuka untuk tenaga honorer yang masuk dalam database BKN. Sementara tahap kedua dibuka untuk tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Sudirman mendorong tenaga honorer BLUD RSUD Raden Matahir untuk ikut pada tahap kedua penerimaan P3K sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Jadi pertama terkait dengan masalah tenaga honorer, ternyata mereka didominasi oleh tenaga honorer BLUD. Kalau tenaga honorer BLUD itu jelas tidak masuk ke database. Kalau dia honorernya di Pemda itu masuk ke database. Tapi kalau honorernya di BUMD tidak masuk, itu sudah ada regulasinya. Tak hanya status kepegawaian, Sudirman juga menanggapi tuntutan penyamaan intensif BPJS yang turut dikeluhkan tenaga kesehatan. Sudirman menambahkan, sesuai aturan yang berlaku, pembayaran intensif BPJS, nakes, dan non-nakes berbeda, berdasarkan kelompok pekerjaan. Randiarta, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Sarawangun pantau kampanye negatif di akun media sosial pasangan calon kepala daerah. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2024 digelar selama 60 hari hingga 23 November mendatang. Bawaslu minta pasangan calon bupati dan wakil bupati taat aturan, menghindari provokasi dan menyebarkan berita bohong. Langkah pasangan calon pilkada untuk menggait dukungan masyarakat di daerahnya masing-masing tengah dimulai. Sesuai peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal kampanye berlangsung selama 60 hari atau hingga 23 November mendatang. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarbuzi, mengatakan pihaknya akan memaksimalkan pengawasan melekat hingga ke 93 desa kelurahan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran peserta. Potensi pelanggaran terdapat pada semua jenis yang dilarang dalam pasal 69 Undang-Undang Pilkada. Mulai dari kampanye SARA, kampanye hitam dengan menghasut, pemaksaan dengan kekerasan, perusakan alat peraga, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kampanye di tempat yang dilarang seperti tempat ibadah atau fasilitas pemerintahan. Kerawanan pelanggaran lain yang bersifat lebih terstruktur juga berpotensi terjadi, seperti ketidaknetralan aparatur sipil negara dan kepala desa, ketidaknetralan kepala daerah dan politik uang. Paradigma pengawasan Bawaslu harus berbasis pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diantisipasi sejak awal. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bawaslu Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN ke Badan Kepegawaian Negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Ramadan Cerbitakasa langsung dari Kabupaten Merangin. Halo, selamat sore Ramadan. Apa yang dilakukan Bawaslu Merangin dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN, Ramadan? Baik, terima kasih dari Kabupaten Merangin. Dapat saya laporkan bahwa memang
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah merekomendasikan satu aparatur sipil negara ke Badan Kepegawaian Nasional di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. ASN tersebut direkomendasikan setelah ditetapkan terbukti melanggar atas dugaan netralitas pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini. Sebelumnya, anggota Bawaslu Merangin Divisi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Ibnu Jaril mengatakan rekomendasi pelanggaran netralitas ASN KPKN tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan proses penelusuran dalam upaya pembuktian serta telah memanggil oknum ASN tersebut untuk dimintai keterangan. Di mana pada tanggal 5 Oktober sebelumnya, Bawaslu Merangin sudah menetapkan ASN tersebut telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran, sehingga proses penanganan pelanggaran tersebut akhirnya berlanjut ke rekomendasi BKN. Ia menjelaskan proses dugaan pelanggaran tersebut bersifat temuan, karena awalnya pihak Bawaslu Merangin memperoleh informasi dari media Facebook. Setelah dilakukan penelusuran, kemudian didapatkan bukti yang cukup, lalu ditetapkan menjadi temuan yang telah ditetapkan dalam pleno Bawaslu Merangin. Ya, lalu Ramadan, sanksi apa yang akan diberlakukan bagi ASN yang terbukti tidak netral dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini, Ramadan? Ya, berdasarkan keterangan dari Ibnu Jaril, bahwasanya Bawaslu Merangin tidak berwenang memberikan sanksi terhadap oknum ASN tersebut, melainkan yang berwenang adalah Badan Kepegawaian Negara. Nah, untuk itulah pihak Bawaslu Merangin sendiri masih menunggu keputusan dari Badan Kepegawaian Negara. Sementara itu, Ketua Bawaslu Merangin Himun Zuhri menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mengimbau para ASN, TNI, Polri tetap netral dalam pelaksanaan pilkada ini untuk tidak usah cawe-cawe soal politik, sehingga tidak ada ASN lagi yang terlibat dan diproses sehingga diteruskan rekomendasi ke BKN atas pelanggaran tersebut. Himun Zuhri menyampaikan berbagai upaya pencegahan netralitas ASN telah dilakukan oleh pihaknya, seperti menyampaikan surat imbauan resmi serta sosialisasi melalui berbagai media. Bahkan di tingkat Panwaslu lomba video pendek dengan materi pencegahan dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk diminta netral dalam lomba video tersebut. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Ramadan. Demikian laporan atas netralitas ASN dari Merangin langsung dilaporkan. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Dalam sorotan lainnya, Saudara, Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengawasi media sosial pasangan calon bupati dan wakil bupati pada tahapan masa kampanye Pilkada serentak tahun 2024. Pengawasan itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kampanye hitam atau black campaign. Sesuai tupoksinya, Bawaslu Kabupaten Sarolangun terus melakukan pengawasan pada tahapan masa kampanye Pilkada serentak tahun 2024. Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam pengawasan, yakni dengan membentuk tim fasilitasi pengawasan pasangan calon yang berkampanye di berbagai platform media sosial. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Mudrika, mengatakan pihaknya terus memaksimalkan pengawasan di setiap tahapan pemilihan, termasuk pada kampanye yang akan berakhir pada 23 November mendatang. Proses pengawasan mengacu pada PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye dan pengawasan kampanye. Pengawasan di berbagai platform media sosial yang mengatasnamakan pasangan calon sangat penting dilakukan karena memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap informasi yang disampaikan. Terkait dengan kampanye di medsos ini kan ada aturan tersendiri oleh aturan KPU. Misalnya medsos tim calon atau tim suksesnya itu harus terdaftar di KPU. Pengawasan di platform media sosial merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu berjalan bersih dan adil. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
sementara itu, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi banyak menemukan pelanggaran pemilu di media cyber. Selama tahapan masa kampanye, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Febri Yogi Ramadhani. Ya, selamat sore, Yogi. Selamat sore. Ya, Yogi, sejauh ini seperti apa dan apa saja pelanggaran yang banyak ditemukan Bawaslu terutama di media cyber, Yogi? Silakan. Baik, 2 pekan masa kampanye Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi telah berlalu dan hingga saat ini pun masih berlangsung hingga 23 November 2024 mendatang. Selama dua pekan tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi banyak menemukan potensi pelanggaran, khususnya di media sosial atau di media cyber. Hingga saat ini, Bawaslu Provinsi Jambi juga telah mendapatkan 1 laporan dugaan pelanggaran kampanye tersebut, yaitu ujaran kebencian. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa laporan tersebut hingga saat ini masih ditindaklanjuti dan didalami oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Selain itu juga, jika didapati unsur tindak pidananya, maka yang akan melakukan kelanjutannya yaitu dari pihak kepolisian maupun kejaksaan. Demikian, kembali di studio. Ya, Yogi, terkait ditemukannya beberapa pelanggaran di media cyber, terutama adanya yaitu ujaran kebencian, lantas apa yang dilakukan Bawaslu terhadap para pelanggar? Silakan, Yogi. Baik, hingga saat ini laporan Bawaslu Provinsi Jambi belum mau menyebutkan dari pasangan paslon mana atau kepala daerah mana yang melakukan ujaran kebencian, baik itu dari calon kepala daerah ataupun dari tim SS. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan pengimbauan untuk semua paslon maupun tim sukses untuk melakukan kampanye secara damai dan aman. Selain itu juga, Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan pengimbauan terhadap Bawaslu Kota dan Provinsi untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap akun media sosial atau media siber. Namun apabila ditemukan pelanggaran tindak pidana pelanggaran pemilu seperti ujaran kebencian, mengandung unsur sara maupun agama dan suku ataupun ras, maka Bawaslu Provinsi Jambi akan melakukan penutupan akun tersebut. Namun apabila terdapat unsur tindak pidananya, maka akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan. Bawaslu Provinsi Jambi juga mengimbau masyarakat agar selama tahapan kampanye ini untuk melakukan kampanye yang damai agar pilkada serentak ini berjalan aman dan damai. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu, Saudara, memasuki masa kampanye Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Kota Sungai Penuh himbau seluruh paslon agar segera mengganti alat peraga kampanye APK yang tidak sesuai dengan ditetapkan KPU. Jika belum diganti, maka Bawaslu akan melakukan penertiban. Masa kampanye pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 27 November mendatang telah dimulai sejak 25 September lalu. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Bengkulu kembali menegaskan bahwa praktik money politik atau politik uang, baik dari pasangan calon dan tim kampanye sebagai pemberi, maupun masyarakat sebagai penerima, dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman kurungan penjara maupun denda. Sanksi terkait politik uang ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam Pasal 187A Ayat 1 dan 2 diatur tentang politik uang. Masyarakat pun diingatkan agar tidak tergiur jika ada oknum yang menawarkan politik uang dan diharapkan dapat menjadi pemilih yang berintegritas. Ini juga nominalnya berapa gitu. Nah ini juga yang harus dilihat. Nah yang konteks misalnya money politik yang saya bahas tadi itu ketika dia membeli orang untuk memilih, ya kan, untuk memilih dia ketika di proses pemilihan. Nah itu dulu yang dibatasi. Artinya kita menginginkan proses-proses pemilu ke depan ini kan, pemilihan ke depan ini harapan kita memang tidak diwarnai dengan unsur-unsur money politik.
Guna mengantisipasi praktik politik uang, Bawaslu akan terus mengawasi setiap tahapan dari pilkada ini. Selain itu, masyarakat pun dapat melapor ke Bawaslu jika menemukan adanya praktik politik uang. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Pejabat Bupati Sarolangun temukan warga suku anak dalam yang belum memiliki NIK kependudukan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali usai jeda. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mendorong Forum Zakat Jambi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat. Pengelolaan zakat yang baik dan akuntabel akan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mendorong Forum Zakat Jambi mampu membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat. Hal itu ditekankan Sudirman saat membuka pelaksanaan musyawarah wilayah kedua Forum Zakat Jambi yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sudirman mengatakan, menciptakan kepercayaan masyarakat pada badan amil zakat sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan zakat di daerah. Pengelolaan zakat yang baik dan akuntabel akan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi. Pelaksanaan muswil kedua Forum Zakat Jambi ditargetkan mampu menghasilkan para pengurus yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat pada badan amil zakat. Jika dijalankan dengan sangat baik, siapa yang menjalankan tentunya para amil yang memiliki trust yang dipercaya oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Kalau nggak dipercaya kan akan jadi soal. Sehingga seringkali kita di lapangan mengalami benturan itu karena persoalan kepercayaan. Betulkah disalurkan kepada yang berhak atau tidak, atau sebaliknya. Ini makanya muswil ini kan tentunya memilih orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjalankan amanah itu. Sudirman berharap Forum Zakat Jambi menjadi organisasi pengelola dan pengumpul zakat yang terpercaya untuk penyaluran zakat maupun infak kepada penerima dengan tepat sasaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, puluhan warga suku anak dalam di kawasan Kampung Padani, Desa Jarnih, Kecamatan Air Hitam masih belum memiliki identitas kependudukan. Di Dukcapil dan Kepala Desa diminta proaktif dalam melakukan pendataan kependudukan. Warga suku anak dalam yang menetap di kawasan Taman Nasional Bukit 12, Kecamatan Air Hitam, masih banyak yang belum memiliki identitas kependudukan. Akibatnya warga suku anak dalam kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti bantuan jaminan sosial, jaminan perlindungan hidup, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, pada dasarnya warga SAD telah memiliki kartu identitas diri. Namun karena pola hidup nomaden atau berpindah-pindah, membuat identitas kependudukan hilang atau tinggal di pondok. Tapi persoalan itu, Bahri telah meminta seluruh kepala desa di Kecamatan Air Hitam untuk berkoordinasi dengan Jernang dan Temenggung warga SAD untuk melakukan pendataan. Ya, pemberian bantuan dari pusat maupun bantuan jaminan perlindungan hidup ya dari pemerintah daerah, tetapi kendala utamanya adalah mereka rata-rata belum memiliki NIK. Identitas kependudukan warga SAD menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Sarolangun. Selain untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan dari pemerintah, identitas kependudukan juga bermanfaat untuk menyalurkan hak suara pada Pilkada serentak tahun 2024. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Forum Pemuda Kreatif Sakti Alam Kerinci menggelar pelatihan bagi peserta seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para calon peserta seleksi agar siap menghadapi ujian. Forum Pemuda Kreatif Sakti Alam Kerinci kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kerinci.
dengan menggelar pelatihan gratis bagi peserta seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pelatihan yang mengusung tema strategi Jitu menaklukkan seleksi CPNS dan P3K itu bertujuan untuk memberikan pembekalan intensif kepada para calon peserta agar siap menghadapi seleksi CPNS dan P3K. Kegiatan ini juga diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan, baik lulusan baru maupun pegawai honorer yang bersemangat memperjuangkan masa depan karirnya di sektor pemerintahan. Salah seorang peserta pelatihan, Ari Susanto, mengatakan sangat antusias mengikuti kegiatan yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian CPNS dan P3K. Pertama ya merasa terima kasih banyak ya kepada penyelenggara karena jarang-jarang ada yang mau menyelenggarakan pelaksanaan tes persiapan CPNS maupun P3K ini secara gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, kami merasa terbantu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi persiapan menghadapi ujian CPNS maupun P3K di tahun 2024. Sementara itu, Dewan Pembina Forum Pemuda Kreatif Sakti Alam Kerinci, Tafiadi Kasim, mengatakan program pelatihan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas di Kabupaten Kerinci. FPK ini lahir sejak 2019 yang lalu. FPK bertujuan lahir bagaimana juga melahirkan para pemuda-pemuda kreatif Sakti Alam Kerinci, membuat para pemuda-pemudi kita berdaya saing, mampu keluar dari persoalannya. Pemuda-pemuda kita ambil peluang yang besar untuk bisa lulus di CPNS. Kemudian juga bagi yang ingin berwirausaha, maka mereka itu akan kita latih, kita bina menjadi pengusaha. Tafiani juga mengatakan, ke depan pihaknya juga berencana untuk mengadakan kegiatan serupa dengan cakupan yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak pemuda serta masyarakat dengan berbagai pelatihan keterampilan lainnya. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan masih kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya capaian pemerintahan Presiden Jokowi memberikan dampak positif. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi pencapaian yang diapresiasi masyarakat. Sejumlah pembangunan jalan telah dirampungkan, termasuk di Kabupaten Muaro Jambi. Sejumlah proyek infrastruktur telah tercapai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur juga dirasakan masyarakat di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Muaro Jambi. Seperti jalan di Kecamatan Sungai Gelam sepanjang 9,40 km yang dibangun di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 lalu. Sebelumnya jalan tersebut sempat dikeluhkan warga karena kondisinya rusak berat. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2023 silam, Presiden Joko Widodo juga membangun jalan di Kecamatan Taman Rajo sepanjang 2,74 km. Salah seorang pengendara, Amin, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah membangun jalan yang selama ini menjadi keluhan warga yang melintas. Kondisi jalan yang bagus dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan, sehingga roda perekonomian masyarakat bisa lancar. Ya, Jokowi datang ke Jambi, ke Desa Sungai Gelam. Airnya dicor, kemudian sangat bagus sekali, sangat puas sekali. Jalan yang dibangun di era pemerintahan Jokowi ini juga menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dengan Kota Jambi. Kondisi infrastruktur yang bagus dinilai dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat karena hasil bumi sudah bisa dijual ke kota dengan mudah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, sementara itu, Saudara, penyaluran kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultramikro terus mendukung perekonomian Provinsi Jambi. Hingga 30 Agustus 2024, kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 57,690 debitur dengan total penyaluran 4,62 triliun rupiah. Melalui berbagai program yang telah dibentuk, pemerintah terus berupaya untuk merangkul dan memberikan bantuan yang dibutuhkan pelaku UMKM. Selain memberikan bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR, pemerintah juga menyalurkan pembiayaan ultramikro atau UMI. Berdasarkan data DJPB Provinsi Jambi, hingga 30 Agustus 2024, kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 57.690 debitur, dengan total penyaluran 4,62 triliun rupiah. Salah satu sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi, yakni sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, dengan jumlah penyaluran 2,7 triliun rupiah atau 68,07%. Dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi menjadi kabupaten dengan jumlah penyaluran KUR terbesar, mencapai 705,57 miliar rupiah, yang disalurkan kepada 8.599 debitur. Sementara penyaluran ultramikro berkontribusi 7,84% dari penyaluran pembiayaan UMI di regional Sumatera dan 2,33% terhadap penyaluran nasional. Hingga 30 Agustus 2024, pembiayaan ultramikro telah disalurkan kepada 24.520 debitur dengan total penyaluran 142,04 miliar rupiah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi akan bentuk tim Satgas Penertiban perusahaan otobus di tengah kota. Nantinya perusahaan otobus yang masih berada di luar area terminal akan ditertibkan dan diarahkan masuk di dalam terminal yang ada di Kota Jambi. Masih banyak perusahaan otobus yang berada di luar terminal dalam Kota Jambi. Kondisi itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Jambi. Dinas Perhubungan Kota Jambi bakal membentuk tim Satgas Penertiban perusahaan otobus tersebut. Nantinya mereka akan diarahkan ke dalam terminal yang ada dalam Kota Jambi. Sekda Kota Jambi, Ridwan, saat rapat evaluasi lalu lintas Kota Jambi mengatakan, perusahaan otobus tidak layak lagi berada di tengah kota dan di pinggir jalan. Sementara Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Jambi akan segera melakukan persiapan dan penyediaan fasilitas di terminal, sehingga para perusahaan otobus memiliki fasilitas yang layak. Nah, maka nanti kita kan harus duduk bersama, maka akan dibentuk satgas tim. Ya, kita lihat juga PO-PO tersebut, apakah benar tidak layak lagi mereka beroperasi di situ, harus masuk ke terminal. Selain angkutan antar provinsi dan antar kabupaten kota, pemerintah Kota Jambi juga akan mengkoneksikan terminal Alam Barajo dengan terminal yang ada di Kota Jambi, seperti Terminal PAL 10, Terminal Sijenjang, dan Terminal Rawasari. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, terkait harga cabai merah di pasar tradisional Kabupaten Kerinci mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan berlimpahnya pasokan cabai dari luar daerah. Harga cabai merah di pasar tradisional Siulak, Kabupaten Kerinci mengalami penurunan. Sebelumnya cabai merah dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Penurunan harga cabai merah sudah berangsur terjadi sejak 2 bulan lalu, yang disebabkan berlimpahnya pasokan dalam dan luar daerah Kabupaten Kerinci. Salah seorang pedagang, Arwif, mengatakan, turunnya harga cabai juga tidak terlepas dari program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni dengan memperbaiki pendistribusian serta meningkatkan pasokan bahan pangan dari luar daerah untuk menghindari lonjakan harga. Berbeda dengan harga cabai merah, harga bawang merah justru mengalami kenaikan. Harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp28.000 per kilogram, naik dari sebelumnya yang hanya Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah dipicu oleh berkurangnya pasokan dari dalam dan luar daerah yang disebabkan cuaca ekstrim serta berkurangnya hasil panen petani bawang lokal. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Dalam sorotan lainnya, Saudara, menjadi pengrajin batu bata merah masih dilakoni sebagian warga di Desa Kebun 9, Muaro Jambi. Batu bata merah di desa ini tidak hanya dipasarkan di dalam kabupaten, namun juga di luar daerah. Batu bata merah merupakan salah satu material bangunan yang digunakan untuk membangun rumah hingga gedung. Meski telah banyak material pengganti, namun bata merah masih sangat dimintai karena dengan posisi yang tepat, bangunan yang terbuat dari batu bata merah bisa bertahan hingga ratusan tahun. Namun sayangnya, geliat pengrajin batu bata merah kini mulai berkurang, karena sulitnya untuk mendapatkan bahan baku seperti tanah liat. Salah seorang pengrajin batu bata merah di Desa Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Sanjoko mengatakan, untuk mendapatkan tanah liat dirinya harus mengeluarkan biaya Rp260.000 per satu truk. Meski harus mengeluarkan biaya yang tinggi, namun Sanjoko tetap bertahan sebagai pengrajin batu bata merah. Biasanya dalam satu bulan, Sanjoko bisa memproduksi hingga 2 kali, dan dalam 1 kali produksi mencetak 63.000 batu bata merah. Namun pada musim hujan seperti saat ini, dalam 1 bulan hanya mampu 1 kali produksi. Mengingat proses pembuatan batu bata merah membutuhkan sinar matahari untuk pengeringan. Mengharapkan harga batu untuk dapat dikendalikan, artinya sebagai standar harga daerah seperti itu. Jadi tidak ada harga batu di Tanjung Jabung Barat, di Muaro Jambi, di kabupaten-kabupaten kota Jambi lainnya yang membedakan skala harga itu. Produksi hasil pengrajin batu bata merah Desa Kebon 9 tidak hanya dipasarkan di dalam kabupaten, namun juga dijual keluar kabupaten seperti Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, yakni Rp350.000 per satu batu bata merah. Azamatan, TVRI Jambi melaporkan. Makanan yang lezat dan nikmat sudah menjadi hal biasa. Namun penyajian yang menarik akan menjadi citra rasa tambahan bagi penikmat makanan. Biar lezat disantap, makanan khas Indonesia banyak menyimpan sejarah dan filosofi. Mulai dari budaya, cara pembuatan, makna dan penyajian kepada tamu atau pendatang juga memiliki arti tersendiri. Penyajian yang dikenal dengan istilah gastronomi ini menggunakan bahan atau wadah alam. Tentunya penyajian ala gastronomi ini menambah cita rasa yang berbeda bagi penikmat makan. Gastronomi dapat diartikan sebagai kebiasaan makanan yang berhubungan dengan nilai budaya masyarakat setempat. Penyajian kuliner ala gastronomi juga lebih menekankan pada kreativitas masyarakat dalam menyajikan makanan. Tentunya makanan yang disajikan untuk tamu merupakan makanan yang memiliki khasiat kesehatan. Ternyata gastronomi itu adalah tanaman-tanaman atau tumbuhan serta sayuran yang ada di sekitar kita yang bisa kita temukan, cuma kita bisa beli di pasar. Misalnya kita bisa ambil di kebun atau di sekitar rumah kita juga. Nah, jadi dari pelajaran itu kami mengambil hikmahnya. Kami membentuk satu tim ini supaya masakan kami itu masakan yang ada di rumahan kami tampilkan untuk sajian. Selain pengetahuan, masyarakat yang menikmati sajian ala gastronomi juga akan mendapatkan makna dari makanan yang disajikan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Alhimni Raihan. Dan saya Walika Hijriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.